pertumbuhan umat Katolik di wilayah Keuskupan Agung Semarang berkembang dengan sangat baik. Dengan kepadatan penduduk dan tingkat kesibukan yang relatif tinggi, maka umat Katolik di wilayah Keuskupan Agung Semarang melakukan berbagai kegiatan kerohanian. Tempat-tempat ziarah Katolik di Indonesia pun kini semakin bertambah, seperti halnya dengan kota Semarang sendiri. Selain Gua Maria Dewi Sartika, Gua Maria Talang Ingsih, Gua Maria Menanti, Gua Maria Kerahiman Ilahi, dan Gua Maria Wikramaputra. Di Semarang, kini terdapat taman doa baru yang bernama Taman Doa Welas Asih. Taman Doa Welas Asih berada di Komplek Perumahan Puri Anjasmoro dan bertempat di Jalan Arteri, Jalan R.E. Marta Dinata Semarang, dan bersebelahan dengan klinik dan apotik Puri Semesta Medika. Taman Doa Welas Asih diberkati oleh Romo Laurentius Prasetya PR pada tanggal 18 Mei 2023. Meski terbilang baru dibandingkan dengan Taman Doa yang ada di kota Semarang, Taman Doa ini terbilang lumayan luas. Saat ini, tahap pembangunan Taman Doa Welas Asih sudah mencapai 80%. Meskipun masih dalam proses tahap pembangunan, fasilitas Taman Doa ini sudah bisa dipergunakan oleh para peziarah yang akan berkunjung. Ide konsep pembangunan sekaligus pemilik Taman Doa ini adalah pakar hidrologi Universitas Diponegoro Semarang, Profesor Dr. Nelwan Kusnomo. Pada pintu masuk Taman Doa, kita akan disambut patung wanita separuh baya yang berdiri menyambut kita. Untuk mengenang mendiang istri tercinta, Ibu Sri Lianawati. Profesor Nelwan mengabadikannya dengan membuat patung figuratif yang berbentuk objek visual yang realistis. Tepat di belakang patung Ibu Sri Lianawati, kita akan menjumpai pendopo yang lumayan besar. Pendopo ini bisa dipergunakan untuk keperluan ibadat dan mempunyai kapasitas hingga 40 orang. Selain itu, pendopo ini juga bisa dipergunakan beristirahat dan berteduh dari panas terik dan hujan oleh para peziarah yang akan berkunjung di Taman Doa Welas Asih. Selain pendopo, Taman Doa Welas Asih juga tersedia jalur jalan salib. Jalur jalan salib dibuat dengan jalur yang memutari Taman Doa Welas Asih ini. Dimulai dari pintu masuk dan berakhir tepat di samping pelataran doa. Jarak stasi satu dengan stasi lainnya tidak terlalu jauh, hanya berjarak sekitar 4 meter. Diorama pada jalan salib dibuat dari gipsum yang ditempel pada dinding yang terbuat dari batu bata merah. Pada bagian fasad, kita bisa melihat penataan bata merah yang unik dan juga beberapa sekat dari batu bata. Penyusunan dibuat seperti berongga yang memungkinkan udara serta sinar matahari leluasa masuk ke dalam bangunan. Penggunaan batu bata merah ini memberikan kesan dan tampilan yang lebih natural pada bangunan. Ditambah lagi dengan beberapa pohon tropis yang juga ditanam di sekitar Taman Doa ini. Hampir semua material yang digunakan pada bangunan menggunakan batu bata merah. Hal ini pun terlihat pada pelataran utama Taman Doa Welas Asih. Taman terlihat natural dan dekat dengan alam karena hampir seluruh bagian masih menonjolkan keaslian dari material yang digunakan. Taman Doa Welas Asih terbilang mempunyai bentuk bangunan yang sangat unik. Bangunan pada pelataran Doa Maria masih menggunakan material batu bata merah. Batu bata identik dengan salah satu material khas Indonesia menciptakan karya arsitektur tropis yang merangkul kearifan lokal untuk menciptakan kenyamanan dan keindahan yang bersahaja.
Bunda Maria pada taman doa ini ditatakan tepat di atas pendopo yang tinggi menjulang dan juga terbuat dari batu merah dengan pintu yang melengkung di depannya. Perpaduan antara seni Majapahit, yaitu gapura bajang dan bangunan pada kuil kelenteng dengan dihiasi atap yang menyerupai rumah joglo. Replika patung Bunda Maria diadopsi dari Bunda Maria Lourdes dengan bermahkotakan emas di atas kepalanya. Aksesoris pada replika patung Bunda Maria menunjukkan kesan pencampuran budaya antara Cina dengan gereja Katolik. Nilai keindahan dapat dilihat pada wujud karya patung itu sendiri, yang memiliki komposisi yang baik dan perpaduan warna yang serasi menyesuaikan dengan unsur-unsur visual yang terdapat pada karya seni rupa. Mahkota emas pada Bunda Maria yang dikenakan pada replika patung melambangkan nilai dari kemuliaan hati seorang ibu, yaitu kerendahan hati yang mencintai anaknya. Sedangkan Maria Bunda dari Lourdes adalah sebuah gelar kemuliaan dari Bunda Maria yang diberikan oleh penganut Katolik Roma untuk mengenang penampakan Maria yang terjadi beberapa kali pada tahun 1858 di Lourdes, Prancis. Kelebihan lain dari Taman Doa Welas Asih ini adalah pemanfaatan air hujan yang terbuang sia-sia. Pada awal tahap pembangunan Taman Doa akan diberikan nama dengan sebutan Taman Doa Sendang Banyu Udan. Dinamakan Taman Doa Sendang Banyu Udan dikarenakan konsep yang diberikan oleh pakar hidrologi Universitas Diponegoro, Profesor Nelwan. Beliau mencoba memanfaatkan air hujan dan menerapkannya di Taman Doa Welas Asih miliknya, yang berada di Jalan R.E. Marta Dinata, Gisik Drono, Kecamatan Semarang Barat. Ide itu didapatkannya ketika dirinya masih sekolah di Belanda. Air hujan ditampung dan disalurkan ke dalam bak penampungan yang ada di taman itu. Menurut beliau, air hujan jika diolah bisa dimanfaatkan untuk air minum. Tapi untuk sementara ini, air hujan masih dimanfaatkan untuk kolam ikan saja. Air hujan ditampung di dalam bak tandon dengan kapasitas 36 meter kubik, kemudian air dialirkan ke kolam ikan yang berada di depan pelataran Taman Doa ini. Pengolahan air hujan yang diterapkan saat ini masih menggunakan sistem sederhana. Namun demikian, dirinya masih meriset pengolahan air hujan dengan sistem sederhana agar layak dikonsumsi. Beliau juga menjelaskan konsep yang dilakukannya tersebut dapat ditiru oleh masyarakat. Sebab curah hujan di Pulau Jawa cukup banyak dan bisa dimanfaatkan. Karena air hujan memiliki manfaat untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup di bumi. Sedangkan menampung air hujan merupakan cara lama dan bisa ditiru dan diterapkan masyarakat. Itulah review tentang Taman Doa terbaru di Kota Semarang, yaitu Taman Doa Welas Asih. Berdoa adalah getaran hati suara nurani yang menyapa Allah, suatu permohonan dan syukur kepada Allah. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipungkiri bahwa berdoa merupakan suatu bagian penting bagi orang beriman. Tanpa doa, iman kita akan lemah tanpa daya, kering dan tidak berbobot. Tapi dengan berdoa, iman kita dikuatkan, diteguhkan, ditopang hingga kokoh kuat tak tergoyahkan. Selamat berziarah rohani, selamat berdevosi, dan selamat menemukan kerahiman ilahi. Dari Taman Doa Welas Asih, Gisik Drono, Semarang. Berkah Dalem.